Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alvin TV yang tercinta, serta segenap pemirsa setia yang berbahagia di mana saja Anda berada. Aku doakan semoga para sahabat senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Nah sahabat, sebelum kita menyimak lebih jauh tentang kisah ini, harap luangkan waktu sejenak untuk tekan like dan subscribe pada channel Alvin TV, agar selalu mendapat notifikasi video berikutnya. Atas apresiasinya, kami haturkan jazakumullah ahsanal jazak, dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Gus Mik sang Hafiz Quran, adalah putra Kiai Haji Jazuli Usman Perintis PP Ploso Mojo Kediri. Di balik kealiman dan kesolehan yang disembunyikannya, beliau juga terkenal kewalian dan karomahnya. Di balik ketinggian derajat dan kemuliaan makom yang beliau dapatkan, ternyata Gus Mik memiliki riwayat panjang serangkaian kisah tentang lelaku atau perjalanan spiritualitas yang dilaluinya, ketika menyerap tetesan lautan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut masa pengembaraan atau lelaku spiritualitas Gus Mik saat mengarungi luasnya lautan hikmah kehidupan. Ketika usia Gus Mik masih 9 tahun, dia sudah sering tabarukan ke berbagai kiai sufi. Beberapa kiai yang dikunjunginya adalah Kiai Haji Mubashir Munzir Kediri, Gus Ud Kiai Haji Masud Pagerwojo Sidoarjo, dan Kiai Haji Hamid Pasuruan. Di tempat Gus Ud Pagerwojo Sidoarjo, Gus Mik bertemu dengan Kiai Haji Ahmad Sidik yang usianya lebih tua. Kiai Haji Ahmad Sidik ini di kemudian hari sering menentang tradisi sufi Gus Mik, tetapi akhirnya menjadi kawan karibnya di Zikrul Gafilin. Dalam usia 9 tahun itu pula, beliau sudah pernah ke Pasuruan untuk mengunjungi Kiai Haji Hamid. Ini adalah sebuah pertemuan pertama yang sangat mengharukan, yang mana saat itu Gus Mik telah beberapa hari tinggal di pondok Kiai Haji Hamid, tapi selama itu pula Gus Mik tidak pernah kelihatan menjalankan salat. Ia hanya tampak tidur saja sepanjang hari. Mengetahui hal itu, oleh Kiai Haji Hamid Gus Mik kemudian dibangunkan dan dimarahi agar menjalankan salat. Gus Mik lalu bangun, tetapi bukan untuk menjalankan sholat melainkan membaca perjalanan hidup Kiai Haji Hamid dari awal hingga akhir, termasuk mengenal kelebihan dan kekurangannya. Kiai Haji Hamid pun terkejut, kemudian memeluk Gus Mik dengan berurai air mata. Sejak saat itu, Kiai Haji Hamid sangat menyayangi Gus Mik dan memerintahkan semua muridnya agar apapun yang dilakukan Gus Mik dibiarkan saja, bahkan kalau bisa dilayani semua kebutuhannya. Pada umur 13 tahun, Gus Mik melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Setelah Kiai Haji Mahrus Ali datang menjemputnya di Ploso untuk berkeinginannya belajar di Pondok Pesantren asuhan Kiai Haji Mahrus Ali tersebut. Namun, pendidikannya di Pondok Pesantren Lirboyo hanya bertahan selama 16 hari dan kemudian Gus Mik kembali pulang ke Ploso. Kepulangan Gus Mik yang mendadak ke kampung halamannya yaitu Pondok Pesantren Ploso, membuat orang tuanya resah karena dia tidak mau untuk melanjutkan belajarnya di pesantren Lirboyo. Namun Gus Mik mampu menunjukkan bahwa selama belajarnya di pesantren Lirboyo beliau belajar dengan sungguh-sungguh, beliau sanggup membuktikan kepada orang tuanya dengan kegiatan yang dipekerjakan menggantikan semua jadwal pengajian yang biasa diasuh oleh ayahnya di Pondok Pesantren Ploso. Gus Mik membuktikannya dengan mengajarkan berbagai kitab untuk para santri, yakni, Kitab Tahrir, Kitab Fikih Tingkat Dasar, Fathul Muin, Kitab Fikih Tingkat Menengah, Jamul Jawami, Kitab Ushul Fikih, Fathul Qorib, Kitab Fikih Tingkat Menengah, Sahih Bukhari, Kitab Hadis, Sahih Muslim, Kitab Hadis, Tafsir Jalalain, Kitab Tafsir Al-Quran, Iqna, Kitab Fikih Penjabaran dari Kitab Fathul Qorib, Saban, Kitab Tata Bahasa Arab, dan Ihya Ulumuddin, Kitab Tasawuf. Pada waktu inilah orang tuanya menyadari keadaan karomah, kelebihan kewalian pada diri Gus Mik. Setelah menunjukkan kemampuannya untuk orang tuanya, beberapa bulan kemudian Gus Mik memutuskan untuk kembali belajar lagi di pesantren Lirboyo. Di pesantren tersebut dia cukup rajin dalam mengikuti pengajian. Namun dia mempunyai kebiasaan yang sulit dihilangkan sejak di Ploso, yaitu ketika santri lain sedang sibuk mengaji, beliau hanya tidur dan menaruh kitabnya di atas meja. Meskipun demikian, ketika gurunya mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan, Gus Mik selalu mampu menjawabnya dengan memuaskan. Di pesantren Lirboyo, hadir beberapa santri yang tidak jauh dengan Gus Mik, diantaranya adalah Abdul Rauf dari Blitar yang mendapat tugas memasak, Abdul Zaini dari Gresik, Abdullah dari Magelang, Gus Idris dan Gus Fathur Rahman. Perkenalan dengan Abdullah tersebut yang kesudahannya membuat Gus Mik meninggalkan pesantren Lirboyo dan pergi ke Magelang. Pada umur 14 tahun, beliau pergi dan melanjutkan belajarnya ke sebuah pondok pesantren asuhan Kiai Haji Dalhar di Watu Congol, Magelang, Jawa Tengah.
Berikut adalah para masyayikh yang pernah membimbing beliau. Kiai Haji Jazuli Usman, Kiai Haji Hamid Pasuruan, Kiai Haji Mubashir Munzir, Gus Ud atau Kiai Haji Masud, Kiai Haji Ahmad Sidik, Kiai Haji Makrus Ali, Kiai Haji Dalhar Watu Congol, Kiai Jogorekso Gunung Pring, Kiai Haji Ali Maksum, Kiai Haji Mansur Popongan, Kiai Haji Arwani Amin Kudus, Kiai Haji Ashari Lempuyangan, Kiai Haji Abdul Hamid Kajoran, Al-Habib Soleh bin Muksin Al-Hamid. Mengasuh pesantren, Gus Mik membuktikannya dengan mengajarkan berbagai kitab untuk para santri, yakni, Kitab Tahrir, Kitab Fikih Tingkat Dasar, Fathul Muin, Kitab Fikih Tingkat Menengah, Jamul Jawami, Kitab Usyul Fiqh, Fathul Qorib, Kitab Fikih Tingkat Menengah, Sahih Bukhari, Kitab Hadis, Sahih Muslim, Kitab Hadis, Tafsir Jalalain, Kitab Tafsir Al-Quran, Iqna, Kitab Fiqh Penjabaran dari Kitab Fathul Qorib, Saban, Kitab Tata Bahasa Arab, dan Ihya Ulumuddin, Kitab Tasawuf. Pada waktu inilah orang tuanya menyadari keadaan karomah, kelebihan kewalian pada diri Gus Mik. Penerus beliau, putra-putri beliau yang menjadi penerusnya adalah H. Agus Tajudin Heru Cokro, H. Agus Sabut Pranoto Projo, Agus Tijani Robert Syaifunawas, H. Agus Orbar Sadewo Ahmad, Hj. Tahta Alvina Pagelaran, Ningri Yadin Denis Fatusunah. Murid-murid Gus Mik. Murid-murid beliau adalah para santri pesantren Al-Falah Ploso Kediri. Cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.